Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Pada kesempatan ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang pertama pada semester ini, khusus untuk kelas 12. Materi kita adalah bab 1, semangat beribadah kepada Allah dengan meyakini hari akhir. Seperti apa peta konsepnya? Seperti ini. Hari akhir, makna iman kepada hari akhir, periode hari akhir itu seperti apa, hakikat iman kepada hari akhir itu apa, hikmah beriman kepada akhir itu apa, menerapkan perilaku mulia, kemudian hasilnya adalah atau outputnya adalah menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir, dengan harapan terakhir nanti adalah adanya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajarannya ada 7. Pertama, setelah kalian mengikuti materi ini, kalian mampu menjelaskan makna beriman kepada hari akhir. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang keempat, kalian mampu menjelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengan hari akhir. Yang kelima, kalian mampu mengidentifikasi apa hikmah dan manfaat iman kepada hari akhir. Yang keenam, mampu menganalisis makna beriman kepada hari akhir. Yang ketujuh, mampu menganalisis tanda-tanda hari akhir. Sebelum kita belajar, saya minta kalian untuk perhatikan hal-hal sebagai berikut ini. Pertama, kita doa sebelum kita belajar. Sudah kita lakukan tadi. Yang kedua adalah siapkan buku catatan. Saya minta kalian untuk menyiapkan buku catatan kalian. Yang ketiga, catat yang penting dari penjelasan saya. Lalu apa itu hari akhir? Hari akhir adalah disebut juga dengan hari kiamat. Disebut juga hari kebangkitan. Pada hari kebangkitan ini, semua manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Pada saat terjadinya hari akhir, semua yang ada di muka bumi ini, kata Allah, fan, musnah. Langit hancur, gunung-gunung meletus, lautan meluap, bumi memuntahkan segala isinya. Bagaimana menurut Al-Quran tentang hari akhir atau hari kiamat ini? Menurut Quran, hari akhir atau hari kiamat itu dibagi menjadi 2. Ada kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil itu contohnya apa? Kematian seseorang, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. Kiamat kecil ini dijelaskan oleh Allah dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Setiap yang bernyawa
kata Allah, itu akan mengalami kematian. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, pasti akan mengalami yang disebut dengan kiamat sugro, yaitu kematian. Hanya saat ini kita hanya tinggal menunggu waktu kapan kematian itu akan datang pada diri kita. Yang kedua, kata Quran, menurut Quran, adalah kiamat kubro. Kiamat kubro itu dari kata kabbara yukabbiru. Kubro itu artinya besar. Kubro itu adalah disebut dengan kubro karena pada saat terjadinya peristiwa ini, maka seluruh jagat raya itu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim tentang bagaimana peristiwa kiamat kubro ini, idza samsuku wirat, apabila matahari digulung oleh Allah, wa idzan nujumun qadarat, apabila bintang-bintang itu berjatuhan, wa idzal jibalu suyyarat, apabila gunung-gunung dihancurkan oleh Allah. Bahkan juga dalam surah yang lain Allah jelaskan di dalam Quran surah Zalzalah, idza zulzilati ardu zilzalaha. Kemudian di dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah mal Qari'ah. Al-Qari'ah hari kiamat, mal Qari'ah, tahukah kamu hari kiamat? Wa ma adraka mal Qari'ah. Pada saat itu apa? Manusia itu bagaikan anai-anai yang berterbaran. Gunung-gunung bagaikan bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung-gunung itu bagaikan bulu-bulu yang dihamburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sekilas gambaran kiamat kubra yang dijelaskan oleh Al-Qur'an. Terus bagaimana periode hari akhir? Setelah jagat dan seluruh isinya hancur binasa, maka manusia itu mulailah manusia itu menjalani atau mulailah manusia itu memasuki tahapan kehidupan baru, di mana tahapan kehidupan baru ini adalah proses manusia menuju alam baka, alam yang kekal. Tahapannya apa? Tahapannya ini, maka manusia, tahapan pertama yang dilalui manusia adalah yaumul ba'ats. Manusia dibangkitkan dari kubur pada hari kebangkitan. Siapa yang meninggal dari pertama sejak Nabi Adam sampai yang meninggal terakhir, maka mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah pada yaumul ba'ats, pada hari kebangkitan. Yang kedua adalah yaumul hasyar. Yaumul hasyar itu adalah hari berkumpulnya manusia setelah manusia itu dibangkitkan dari kubur. Kemudian oleh Allah digiringnya manusia ini ke satu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Bukan manusia sendiri yang berangkat menuju padang mahsyar ini, tidak, tetapi manusia itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya Allah. Digiringlah mereka itu kepada mahsyar. Setelah mereka dikumpulkan di padang mahsyar, maka mereka dikelompokkan sesuai dengan amalan mereka ketika mereka masih hidup. Ulama menjelaskan yaumul hasyar disebut juga adalah hari di mana manusia itu menyesal terhadap apa yang mereka telah perbuatkan di dunia. Yang tahapan yang ketiga, adik-adik sekalian, adalah buku catatan amal. Maka manusia pada saat itu di alam mahsyar akan diberi buku catatan amal. Ada dua golongan manusia nanti yang diberi buku catatan amal. Ada fa'aman utiya kitabahu biyaminihi.
Ada yang utiya kitabahu biyamini. Ada yang dimana Allah memberikan catatan amalnya itu dari arah sebelah kanan. Orang-orang yang diberikan oleh Allah buku catatan amal dari arah sebelah kanan, mereka ini disebut apa? Ashabul jannah. Mereka ini adalah penghuni surga. Ada yang ketika di mahsyar itu nanti diberi oleh Allah utiya kitabahu bishimali. Allah memberi buku catatan amalnya dari arah sebelah kiri. Maka orang-orang atau golongan yang diberikan buku catatan amal oleh Allah dari arah sebelah kirinya, mereka ini adalah ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku catatan amal ini adalah buku catatan yang dicatat oleh malaikat raqib dan atid pada saat kita masih hidup. Yang keempat adalah yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab adalah hari ketika Allah memperlihatkan semua amalnya di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar atau kecil dihitung dengan seksama dan teliti oleh Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh seluruh tubuhnya itu akan dihisab oleh Allah pada yaumul hisab dan yaumul mizan. Tahapan yang kelima adalah as-sirat. Setelah dihisab, manusia melewati satu jembatan as-sirat, jembatan yang terbentang di antara surga neraka. Jadi melewati jembatan ini adalah sangat tergantung bagaimana amalnya ketika dia hidup dunia. Kalau amalnya dia adalah orang-orang soleh, maka dia dengan mudah melewati as-sirat. Tapi kalau dia orang-orang yang tidak taat kepada Allah ketika hidupnya, maka dia akan mengalami kesulitan ketika dia melewati jembatan sirat. Maka Nabi SAW bersabda, terbentanglah jembatan as-sirat itu di antara dua tepi neraka Jahannam, di dalam hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya adalah yaumul jaza. Yaumul jaza ini adalah suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan amal yang mereka kerjakan ketika mereka hidup di dunia ini. Ya. Kalau dia adalah orang yang soleh, maka dia akan menjadi penghuni surga Allah. Kalau dia adalah orang-orang yang toleh, maka dia akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara 6 tahapan yang dilalui oleh manusia nanti ketika setelah terjadinya hari kiamat. Seperti apa tanda-tanda hari akan datangnya hari akhir? Seperti ini. Ada 2 bagian. Ada tanda kecil. Tanda kecil akan datangnya hari akhir itu adalah di mana hamba sahaya perempuan ini dikawini oleh Tuhan. Budak perempuan itu dikawini oleh Tuhan. Yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting atau hilangnya ilmu agama. Meninggalnya para ulama, maka pertanda perlahan ilmu agama itu akan hilang. Setiap ulama yang meninggal itu adalah pertanda kecil bahwa kiamat akan semakin dekat. Dan yang ketiga, tersebarnya perzinahan di setiap tempat, di setiap keadaan, di setiap negeri. Kita lihat perzinahan itu dilakukan tanpa batas, tanpa dikontrol. Manusia lagi tidak memiliki rasa malu. Yang keempat, tanda kecilnya adalah minum-minuman yang keras itu merajalela. Ya, cobalah kita perhatikan saat ini ada sekalian. Di mana saja kita bisa temui minuman-minuman yang keras. Ini adalah tanda-tanda kecil akan datangnya hari kiamat. Yang kelima, kata ulama adalah fitnah muncul di mana. Saat ini adalah zaman fitnah, penuh dengan fitnah. Yang kedua adalah tanda besarnya, bahwa tanda besar apabila kiamat sudah dekat itu antara lain apa? Matahari terbit dari arah barat. Dia tidak terbit lagi dari arah timur, tapi dia terbit dari arah barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Kemudian
keluarnya Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi dia keluar. Yang keempat, keluarnya bangsa Ya'juj wal Ma'juj, bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima adalah rusaknya Ka'bah. Itu di antara tanda-tanda, baik tanda-tanda kecil maupun tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Apa hikmah beriman kepada hari kiamat? Di antara hikmah beriman kepada hari kiamat adalah munculnya rasa kebencian yang dalam kepada kemaksiatan. Ada rasa kebencian kepada kemaksiatan, maka ini di antara hikmah daripada beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua, menyejukkan, mengembirakan hati orang-orang mukmin. Maka hati orang-orang mukmin ini akan gembira. Kenapa? Mereka akan mendapatkan balasan amal-amal soleh mereka ketika mereka hidup. Di mana penderitaan yang mereka rasa selama hidup di dunia ini akan diobati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang Allah berikan, nikmat yang begitu luar biasa Allah berikan. 3 hikmahnya adalah senantiasa tertanam kecintaan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian dalam setiap derap langkah itu selalu mengharap maunah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah senantiasa termotivasi untuk beramal baik dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk, apalagi melaksanakan niat tersebut. Kemudian yang keenam, menjauhkan diri dari asumsi atau dugaan-dugaan yang mengkiaskan yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di akhirat. Yang ketujuh adalah kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kalian mengikuti materi dari awal, maka saya harap kalian untuk memberikan pertanyaan. Barangkali dari materi ada yang kalian tidak pahami, silakan itu ditanyakan. Tapi kalau dari materi ini ada yang kalian sudah paham, maka saya minta kalian catatan kalian tadi itu difoto. Setelah sudah difoto, di-share ke WA saya. Jangan lupa di atasnya, jangan lupa tulis nama kalian dan program. Saya kira itu saja materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang saya sampaikan, dan kita mungkin akan, insya Allah akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya, dan kita akhiri materi kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.